Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nurul. Oke, sebelumnya terima kasih sudah hadir di acara webinar sosialisasi VHMC Teman Kreatif. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Kalau di Bandung di sini habis selesai hujan, Kak. Nah, kalau di daerah teman-teman gimana? Apa habis hujan kah atau di daerahnya cerah? Tidak hujan sama sekali, boleh tulis di kolom chat. Nah, wah, panas. Oh, di mana Mbak? Mbak Elma. I see, baru turun hujan ya. I see, oke. Kita sama-sama di Bandung nih. Nih. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurul Fadila Elman Stadipura, biasa dipanggil Nurul. Saya adalah alumni VHMC Batch 7 dan sekarang eh, saya sebagai pengurus aktif teman kreatif. Nah, untuk acara hari ini saya akan membantu teman-teman dan saya juga tidak sendiri, saya juga ditemani oleh speaker kita yang akan saya perkenalkan nanti. Nah, oke. Kalau boleh tahu nih, teman-teman semua di sini ada yang udah tahu tentang VA kah? Atau sekarang ini sedang pikir-pikir nih mau switch karir? Boleh tulis satu kalau misalnya udah tahu tentang VA, dua belum. Oke, ada yang belum. Oke, gimana yang lain? Apakah sudah tahu tentang profesi VA? Oke, belum. Oke, jangan khawatir karena di webinar ini nanti oleh speaker kita akan dijelaskan tentang apa itu VA dan platformnya yang bisa mewadahi teman-teman untuk menjadi VA. Nah, tadi saya udah sebut-sebut nih, saya nggak sendirian di acara ini. Jadi, saya akan perkenalkan speaker kita kali ini. Namanya adalah Mbak Nurul Ismayanti. Beliau adalah alumni VACC 2025. Nah, sebelum menjadi VA, beliau memiliki pengalaman di bidang perbankan. Nah, kalau di sini ada yang sama nggak nih? Pernah bekerja di perbankan. Nah, jadi kalau profesi VA itu tidak selalu backgroundnya itu harus jadi eksekutif asisten atau sekretaris, tidak. Tapi berbagai bidang bisa gitu. Nah, mari saya perkenalkan Mbak Nurul Lismayanti. Oke. Halo, Mbak Nurul. Halo Mbak, gimana Barusan kabarnya? nutup dulu pintu soalnya hujan, hujannya baru sekarang gitu kan. Jadi, I see, oke oke. iya. Nah, Mbak gimana? Nurul. Halo. Nah, Ya, gimana nih teman-teman hari ini? Kabarnya sehat ya? Oke, Mbak Nurul, senang sehat. sekali ya. Udah, Hari ini iya. di long weekend ini senang sekali teman-teman masih menyempatkan untuk bisa hadir di Zoom sosialisasi VAMC. Nah, teman-teman di sini eh, aku sama Mbak Nurul Fadilah ya, teman-teman bisa panggil aku Lisma aja biar gak ketukar. Kalau Mbak Nurul Fadilah biar bisa panggil Mbak Nurul ya. Nah, di sini kita berdua itu sebagai alumni teman kreatif. Jadi kita tuh sebagai bukti hidup apa yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Oke, iya. Nah, Nah, teman, aku mau reminder dulu ya di sini. Jadi di sini tuh hari ini kita bukan mau sharing soal materi soal VA ya, tapi mau sharing mengenai sosialisasi program VAMC gitu ya. Nah, kenapa sih sampai harus ada sosialisasi gitu ya? Nah, karena teman-teman di sini harus
teman-teman harus paham dulu ya, jangan sampai kayak beli kucing dalam karung. Jadi teman-teman harus tahu dulu, harus paham gimana programnya, apa aja programnya, gimana kurikulumnya, biar teman-teman tuh yakin, biar teman-teman tuh mantep sama pilihan teman-teman gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi sosialisasi, eh, di sini aku mau ngenalin dulu ya, teman kreatif itu apa sih gitu ya. Jadi kayak kita milih sekolah ya, teman-teman harus tahu dulu kan kita mau sekolahnya tuh di mana, harus tahu dulu profil sekolahnya gimana. Nah, di sini juga teman-teman harus tahu nih. Mungkin di sini teman-teman ada yang baru dengar teman kreatif atau misalnya teman-teman udah ada yang follow tapi teman-teman belum tahu persis gitu teman kreatif itu apa sih gitu ya. Nah, teman kreatif itu bukan cuma tempat belajar kursus virtual assistant, bukan cuma kelas, tapi sebuah ekosistem transformasi karir virtual assistant terbaik di Indonesia, gitu ya. Nah, teman-teman sebelumnya kan tadi di kolom chat tuh ada teman-teman yang belum tahu ya sebenarnya VA itu apa sih? Jadi aku mau samain dulu ya konsepnya. Virtual assistant itu profesional yang memberikan bantuan dukungan administrasi berupa administrasi, teknis atau bahkan berupa kreatif kepada klien profesional secara remote ya, secara jarak jauh. Kan namanya juga virtual ya, jadi pastinya jarak jauh gitu dan berbasis internet. Nah, di teman kreatif ini eh, pastinya yang namanya ekosistem itu pasti saling mendukung kan ya. Jadi ini teman kreatif itu sebagai wadah buat teman-teman belajar, buat teman-teman sharing, atau bahkan jadi akses untuk ke dunia kerja remote gitu ya. Kayak Mbak Nurul, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, misi teman kreatif ini diharapkan program ini bisa membantu teman-teman menuju dunia kerja remote. Jadi, teman kreatif ini hadir buat bantu teman-teman menguasai skill virtual assistant, sukses berkarir sebagai freelance hingga menemukan kenyamanan dalam kerja remote melalui pelatihan yang terukur. Gak cuma terukur ya, tapi terstruktur gitu. Oke, Mbak Nurul boleh lanjut. Nah, teman kreatif ini kan hadir dari tahun 2023. Nah, teman kreatif telah menjadi rumah bagi ribuan orang yang ingin beralih profesi. Di mana teman kreatif ini udah ada lebih dari 4.000 member komunitas, lebih dari 500 alumni belajar, 100 klien sampai lebih dari 30 paid job. Nah, fun fact-nya di sini aku pun di sini kan sebagai apa ya referensi dari temen-temen deket aku yang udah lebih dulu mengenal teman kreatif. Nah, di sini tuh temen aku ini salah satu dari 30 yang eh, paid job gitu. Jadi dari awal teman kreatif hadir membuka SBM ya kalau nggak salah awalnya namanya masih lanjut paid job sampai sekarang. Jadi artinya kan teman kreatif ini antara teman kreatif, temannya aku sama kliennya itu benar-benar kompatibel gitu. Jadi mungkin karena kliennya merasa puas ya, merasa puas dengan kinerja talentnya teman kreatif, akhirnya sampai sekarang temanku masih lanjut di kerja dengan klien dari teman kreatif gitu ya. Oke, Mbak Doro, boleh lanjut. Nah, di teman kreatif ini ada karir ekosistem ya. Nah, pertama itu ada PA Masterclass. Di sini PA Masterclass itu cocok banget buat teman-teman yang mau transformasi karir. Jadi buat teman-teman yang fresh graduate, yang gak, eh, gak melulu harus kerja kantoran ya, atau bahkan teman-teman yang
9 to 5 gitu ya, kerja kantoran, pengen switch karir, atau bahkan ibu rumah tangga yang pengen bekerja kembali tanpa meninggalkan rumah ya, ini bisa jadi jembatan buat teman-teman untuk masuk ke dunia virtual assistant. Nah, kemudian ada VA assessment. Di sini ada uji kompetensi standar industri. Industri. Nah, namanya untuk kerja profesional pastinya harus teruji dulu ya. Jadi kayak semacam standarisasi gitu ya, uji kompetensi biar teman-teman layak eh, masuk ke dunia industri gitu ya, industri freelance. Nah, selain itu ada Karir Connect. Nah, Connect itu seperti magang ya. Jadi untuk penyaluran kerja ke klien gitu. Nah, selain itu buat teman-teman yang udah ada background, misalnya udah punya eh, klien atau misalnya teman-teman yang sebelumnya udah eh, kerjaan sebelumnya jadi project management, bisa nih teman-teman ataupun minimal teman-teman udah pernah ikut bootcamp gitu ya, bootcamp virtual assistant yang ingin mendalami gitu ya, mendalami ilmunya bisa ikut di spesialis development gitu ya. Nah, selain itu di sini ada ASIS Pro. ASIS Pro ini productivity tools buat VA. Jadi di sini ASIS Pro ini salah satu tools buat teman-teman VA biar kerjanya lebih cepat, biar kerjanya lebih efektif, efisien gitu ya. Makanya disebutnya productivity tools gitu. Nah, yang membedakan eh, teman kreatif dengan tempat belajar yang lainnya ya, di sini tuh ada karir blueprint. Nah, di sini disediain peta jalan karir personal kamu. Jadi di sini bukan cuma eh, tes kepribadian ya, tapi lebih ke personal gitu, lebih kompleks tesnya itu. Jadi namanya peta ya, biar nanti teman-teman untuk menata karirnya itu lebih gak nyasar gitu. Kayak kita kalau misalnya mau ke suatu tempat yang baru, kita dikasih Google Maps ya, dikasih peta biar kita gak nyasar, biar kita jalannya tuh sesuai track, biar gak buang-buang waktu gitu ya. Oke, Mbak Nurul boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman yang mau gabung di teman kreatif itu ada dua jalur ya. Yang pertama jalur WA Group, yang kedua jalur alumni. Nah, jalur WA Group ini teman-teman gratis ya. Nah, ini bisa buat teman-teman yang baru mau kayak tes ombak deh, kayak masih kayak santai-santai eh, mau lihat-lihat dulu deh gimana, pengen tahu, belum belum mau switch karir banget gitu, baru pengen tahu-tahu, baru pengen tahu aja gitu. Nah, yang kedua ini jalur alumni, itu salah satunya bisa melalui VA Masterclass. Nah, di jalur ini teman-teman yang udah siap banget nih, siap banget switch karir ke dunia virtual assistant biar nantinya ada kesempatan untuk jadi talent prioritas gitu ya. Oke, Mbak Nurul boleh lanjut. Nah, karena jalurnya berbeda ya, yang satu gratis, yang satu berbayar, pasti benefitnya pun berbeda ya. Nah, kalau yang di WA Group ini ya, jalur umum, teman-teman nantinya menemukan teman ngobrol yang satu frekuensi, yang sama-sama nyari tahu tentang dunia kerja remote nih. Nanti teman-teman bisa gabung nih di WA Group ini. Nah, selain itu dapat koneksi luas di ekosistem teman kreatif. Selain itu ada update info ya. Jadi teman-teman bakal selalu terdepan dapetin info tentang teman kreatif. Selain itu dapat seat prioritas. Kalau misalnya teman kreatif itu ngadain sesi offline seperti FGD, workshop ataupun seminar. Oke, Mbak Nurul boleh lanjut. Nah, untuk masuk ke teman kreatif, untuk bergabung di teman kreatif jalur lainnya ini ya, yang kebetulan dibuka dari tanggal 5 Februari ya, yaitu VIMC. Nah, di sini teman-teman ada kesempatan untuk
menjadi talent prioritas gitu ya. Jadi talent resmi yang direkomendasikan komunitas. Jadi nantinya kalau misalnya teman-teman udah melalui proses di teman kreatif, udah ada mengikuti asesmen, terus nanti nilai teman-teman memenuhi standar minimum, nanti teman-teman bisa jadi talent prioritas. Nah, nantinya teman-teman bakal ada peluang ke paid job gitu ya. Jadi ada akses langsung ke proyek berbayar dari klien. Nah, selain itu ada insentif intensif training, kemudian end-to-end support. Nah, nanti didampingi hingga transformasi karir teman-teman sukses gitu. Oke, Mbak Nurul, boleh lanjut. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah siap berproses bersama di teman kreatif? Nah, mungkin itu ya yang eh, untuk tadi kalau misalnya teman-teman siap, tadi ada dua jalur ya teman-teman gitu. Oke, Mbak Nurul boleh lanjut. Nah, teman-teman di sini virtual assistant masterclass ini jadi cocok banget nih buat teman-teman yang tadi aku sebutin, barangkali teman-teman yang sekarang masih kerja di corporate ya, 9 to 5 gitu ya. Ini bisa jadi jembatan karir buat kamu gitu untuk jadi eh, memulai karir kerja remote. Nah, kalau misalnya teman-teman eh, ibu rumah tangga yang tidak memungkinkan, misalnya nggak ingin meninggalkan rumah, pengen sambil ngomong anak ya, ini bisa jadi eh, jembatan karir kamu. Nah, ataupun misalnya fresh graduate ya, eh, pengen memulai karir, nah mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan gitu ya. Oke, lanjut, Mbak Nurul. Nah, kenapa sih teman kreatif ini sampai ngadain program PRMC gitu ya? Nah, misi pemberdayaan. Nah, teman kreatif ini hadir untuk menjawab kegelisahan para talenta yang memiliki skill namun bingung arah karirnya di mana. Ayah, ini arahnya kemana? Enggak ya, ini teman-teman tinggal tanya aja teman kreatif ini arahnya kemana gitu ya. Kami percaya bahwa sertifikat aja tuh gak cukup. Dibutuhkan ekosistem pendampingan yang menjembatani antara pembelajaran teori dengan tuntutan kerja nyata di klien premium gitu. Sebenarnya ini kenapa sih teman kreatif itu sampai ada PIMC yang lama banget ya, sampai 7 bulan gitu. Emang programnya ngapain aja sih sampai 7 bulan? Nah, ini nggak semata-mata akal-akalan CEO ya, akal-akalan foundernya pengen jadi 7 bulan, enggak ya. Tapi ini berdasarkan data. Jadi teman-teman di sini, teman-teman kreatif, di teman-teman alumni itu sebelumnya tuh kan ada beberapa program ya. Setelah mengikuti program tersebut, nah teman-teman alumni itu pas lihat jadwalnya, lihat kurikulumnya tuh kayak setiap ada program tuh kayak diupdate gitu, kayak mengcover kebutuhan eh, dunia kerja remote saat ini. Akhirnya mereka tuh ikut lagi program gitu ya. Ini soalnya belajarnya enak, kurikulumnya update gitu ya. Dibuatlah satu paket lengkap ini biar teman-teman tuh nggak buang-buang waktu gitu. Soalnya kan satu program ke program berikutnya itu eh, ada waktu, apalagi yang PISCC ya yang magang itu kita waktunya tuh 1 tahun sekali gitu ya programnya. Nah, selain itu kegelisahan dari foundernya. Nah, founder teman kreatif itu backgroundnya kan seorang entrepreneur ya. Nah, Mbak Diah ini beberapa kali open recruitment ya untuk membantu bisnisnya gitu. Padahal CV-nya bagus, portofolionya bagus, tapi pas kerja itu ngangong gitu ya. Nah, ternyata CV dan portofolio tersebut tuh nggak mencerminkan 100% gimana kinerja individu tersebut gitu. Jadi, teman kreatif ini, Mbak Diah, bikinlah program
selama 7 bulan ini. Jadi biar diharapkan teman-teman itu bisa mengcover dengan baik, dengan solid kebutuhannya gitu. Biar ada kelihatan nih before afternya, impactnya, prosesnya tuh kayak gimana orang tersebut gitu ya. Oke, Mbak Nurul boleh lanjut. Nah, kita kan dari tadi ngapain sih 7 bulan tuh ngapain aja? Nah, ini rangkaian programnya ya. Pertama ini ada 26 sesi bootcamp dan workshop intensif. Ini selama 2 bulan ya. Nah, selain itu, setelah mengikuti rangkaian bootcamp dan workshop, nanti lanjut ke self reflection dan branding periode gitu ya. Nah, di mana di sini teman-teman nanti ada kesempatan buat branding ya, buat branding teman-teman biar teman-teman bisa mengkomunikasikan apa yang udah teman-teman pelajarin, apa yang udah teman-teman laluin gitu, apa ilmu yang teman-teman dapat. Ada waktu juga buat teman-teman bangun portofolio gitu di LinkedIn atau di sosial media teman-teman. Biar nantinya tuh kayak, nah ini tuh kenapa sih waktu itu ini tuh ada gitu karena ini teman-teman biar ada dokumentasinya gitu biar teman-teman juga perlu branding gitu biar teman-teman dunia tuh tahu gitu kalau teman-teman tuh punya skill gitu biar nantinya tuh gak cuma skill teman-teman tuh gak cuma teman dan teman-teman kita sendiri dan Tuhan yang tahu gitu skill teman-teman jadi wajib dijual gitu jual diri dengan benar gitu ya. Nah selain itu setelah mengikuti proses ini ya, self reflection dan branding period, selanjutnya ada assessment test dan penilaian kualitas. Nah, nanti teman-teman di sini bakal ada tes ya, kayak eh, nantinya tuh di lewat Zoom kita bahas ya di setelah setelah ini gitu ya. Nah, teman-teman, setelah mengikuti assessment, nanti lanjut ke VSCC Session 3. Tapi teman-teman di sini di VSCC Session 3 itu gak semua teman-teman bisa otomatis masuk mengikuti magang tersebut gitu. Karena kan di sini ada magang, ada. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nilainya memenuhi syarat ada skor minimum gitu. Nanti teman-teman bisa masuk ke magang gitu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman skornya di bawah minimum gitu, nanti teman-teman bisa di ada apa namanya tuh kayak dikasih pelatihan lagi gitu bukan tapi lebih ke praktek gitu biar teman-teman bisa nantinya luwes gitu ya luwes dan siap di dunia kerja remote. Oke, Mbak Nurul, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman di sini apa aja sih nanti yang bakal teman-teman eh, pelajari di PAMC ini yang selama 2 bulan itu? Nah, pertama ini ada work ethic dan basic skill. Jadi nanti teman-teman diajarin etika kerja remote itu seperti apa, standar industrinya itu seperti apa gitu ya. Nah, selain itu ada data mastery. Kayak pembersihan data, analisis, dan Microsoft Excel gitu ya. Terus ada lead generation, ada Canva Mastery, AI, dan video engineering. Nah, di sini untuk catatan ya, Canva-nya itu kita anggap teman-teman tuh udah paham lah ya, udah pernah gitu pakai Canva Mastery gitu ya, pakai Canva. Jadi nanti di sini bukan diajarin bikin desain ya, tapi teman-teman nanti kayak dikasih hack-hacknya gitu. Jadi dioptimalin tools-tools yang ada di Canva gitu biar nanti teman-teman kerjanya lebih efektif, efisien gitu ya. Oke, Mbak Nurul boleh lanjut. Nah, selain itu ada kurikulum marketing dan ads. Nah, di sini topiknya teman-teman nanti bakal diajarin sosial media marketing. Nanti ada optimalisasi IG, TikTok, Threads.
bahkan LinkedIn gitu ya. Nah, biar nanti tadi kan ada di fase reflection ya. Nanti teman-teman bisa nih yang udah teman-teman ajarin tuh bisa langsung praktek ya di akun teman-teman sendiri gitu. Nah, kemudian ada professional creative writing. Nah, kayak ada SEO writing, copywriting, nanti teman-teman bakal diajarin di PIMC ini. Kemudian ada Ads dan automation text. Jadi nanti diajarin kayak Meta Ads, Pipes Coding, atau dan WordPress gitu ya. Professional portfolio dan post test gitu ya. Oke, Mbak Nurul boleh lanjut. Nah, profesional career blueprint yang udah tadi di highlight ya di awal di teman kreatif ini, nanti teman-teman bakal dikasih personal career blueprint, dikasih peta jalan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nih buat menganalisis kekuatan dan minat individu, buat melihat spesialisasi niche yang tepat, strategi penetrasi dasar pasar klien premium. Gitu ya. Jadi nanti di sini tuh untuk teknisnya nanti teman-teman kayak dikasih tes gitu ya, beberapa tes ya. Jadi bukan bukan yang kayak ini sih kepribadian ini introvert yang bukan yang kayak gitu, tapi nanti teman-teman tuh kayak diarahin loh gitu kemana arah karirnya, bagaimana cara kerjanya gitu ya. Kalau teman-teman baru yang kayak tadi, biar nanti teman-teman tuh bisa mengoptimalkan potensi teman-teman gitu ya. Oke, Mbak Nurul boleh lanjut. Nah, setelah mengikuti teman kreatif ya, di sini alumni eh, ini berdasarkan data ya. Jadi biasanya tuh teman kreatif setelah ada program itu ada kayak kuesioner gitu ya. Teman-teman yang harus teman-teman isi. Nah, ini datanya ya, 55% teman-teman tuh ngerasa alumni itu ngerasa materinya itu sangat baik dan memenuhi kebutuhan industri ya gitu. Kemudian 100% alumni merekomendasikan kelas ini kepada rekan lainnya. Nah, ini termasuk aku nih. Aku termasuk yang 100% ini. Aku pun ini tuh rekomendasi dari temen yang aku tadi jelasin ya, yang sampai saat ini masih kliennya tuh masih dari yang teman kreatif gitu yang sampai sekarang udah 2 tahun lebih ya. Nah aku pun dari sini dari temen itu karena nah kalau misalnya aku pun sekarang ada temen yang pengen switch karir gitu salah satunya jadi VA, aku bakal ngerekomendasiin teman kreatif ini juga gitu karena emang recommended gitu ya kalau alat itu. Nah, sebesar 43,3% menyatakan materi proporsional meski jadwal sangat padat. Jadi materi detail, padat, dan mudah dimengerti. Itu ya testimoni dari alumni teman kreatif. Oke, Mbak Nurul, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, karena tadi udah mengikuti serangkaian program ya, bootcamp dan workshop, jadi nanti teman-teman bakal ada uji kompetensinya. Nah, di sini teman-teman ada 10 kompetensi dasar pekerja remote yang wajib lolos gitu ya. Yang pertama ini ada data mastery, kemudian desain komunikasi visual, terus strategi communication dan feedback, kemudian professional business writing, landing page dan user experience, remote work dan mindset dan etik ya. Jadi teman-teman wajib banget lolos di 10 kompetisi dasar ini gitu ya. Oke, Mbak Nurul, boleh lanjut. Nah, untuk tadi kan uji kompetensi dasarnya ya, itu buat teman-teman yang baru mau terjun ke dunia freelance, PA,
virtual assistant ya nanti uji kompetensinya seperti yang tadi. Nah, kalau ini buat teman-teman yang udah ada basic ya, udah punya pengalaman, udah pernah ikut bootcamp gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa eh, pilih nih dari ketiga yang pilihan ini bisa sosial media management, personal assistant, sales strategic. Misalnya teman-teman sekarang udah pernah nih, seenggaknya misalnya ada pernah jadi project manager gitu ya di tempat kerjanya dulu. Nah, boleh nih teman-teman bisa pilih yang personal assistant. Atau misalnya teman-teman di tempat kerja sebelumnya sering bikin flyer, bikin video editing gitu. Teman-teman nanti bisa di milih di sosial media manajemen gitu buat teman-teman yang pengen memperdalam skill teman-teman gitu ya. Oke, Mbak Nurul, boleh lanjut. Nah, kualitas adalah prioritas utama teman kreatif. Jadi teman-teman di sini, seperti yang tadi udah dijelasin ya, nanti kan ada asesmen tes. Jadi semuanya itu nggak bisa langsung ke lanjut ke magang ya, pasti ada asesmen tesnya. Buat apa? Ini tuh buat menentukan arah teman-teman ke ekosistem karir selanjutnya. Nanti kalau misalnya yang lanjut ke PACC, magang siap masuk uji coba atau magang sebelum ke paid kontrak gitu. Nah, gimana nih teman-teman yang skornya di bawah minimum gitu, yang nggak lolos, nggak usah khawatir teman-teman. Nanti teman-teman bakal dikasih challenge gitu ya selama 3 bulan. Nanti ada pendampingan intensif dengan tugas praktek gitu ya. Oke, Pak Nurul boleh lanjut. Nah, ini untuk menjaga integritas talent. Kenapa sih teman-teman di sini teman kreatif itu nggak di kan kita udah bayar, kenapa sih nggak dimasukin ke magang aja biar teman-teman ada peluang gitu ya. Memang ada peluang tapi prosesnya berbeda ya. Biar teman-teman nggak asal magang gitu biar teman-teman nanti di magang ini kan masa krusial ya untuk menuju ke paid kontrak biar memastikan teman-teman tuh udah siap mental secara teknis gitu secara mental tuh udah siap menghadapi klien biar apa biar menghindari resiko kegagalan saat handle klien gitu ya terus buat bangun reputasi teman-teman sebagai virtual asisten yang berkualitas. Nah, jadi semua itu kembali ke performa belajar teman-teman. Itu ya. Karena nih teman-teman aku juga kan ikut di ACC ya. Nah, meskipun aku sebelumnya udah ada pengalaman kerja gitu ya, terus aku memaksakan diri gitu ya, ikut PACC. Meskipun ikut PACC itu ada asesmennya ya tadi gak serta merta bisa aku ikut ke VACC magang. Nah, emang sih aku lolos gitu ya. Aku lolos memenuhi standar minimum. Tapi di sana tuh karena udah udah apa ya bukan dasar gitu. Harusnya itu aku masuknya ke yang dasar dulu ke PAMC, tapi aku malah ke PACC gitu. Jadi di sana tuh teman-teman kita tuh harus kalau misalnya pengen tetap mengikuti program belajarnya kita benar-benar kayak harus lebih ekstra gitu belajarnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kayak kan kalau di yang dasar tadi di PAMC kayak diajarin etikanya gimana. Nah kalau ini kan aku karena gak ada dasar itu tiba-tiba memaksakan diri dan lolos gitu ya di PAMC di magang ini. Jadi aku tuh eh, benar-benar diajarin lagi kayak apa yang klien minta aku iyain gitu karena tuh nggak tahu etika etika kerja di remote-nya gimana karena kan aku sebelumnya di corporate gitu yang ya ya udah apalagi PA newbie terus ya people pleaser ya udah segalanya diiyain padahal semuanya tuh ada bisa dikomunikasikan
Jadi buat jaga integritas kita gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman, Mbak Nurul boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah asesmen tadi ya teman-teman, kita lanjut ke magang gitu ya. Kalau yang memenuhi skor minimum. Nah, program matching ini eksklusif untuk lulusan asesmen yang kompeten. Nah, di mana di sini nanti untuk waktunya nanti disesuaikan lagi ya. Intinya nanti ada periode client matching, terus ada kick off di season 3, terus ada periode magangnya. Terus nanti kalau misalnya udah selesai, eh, ada masa perpanjangan kontrak proporsional jika performa kliennya tuh ngerasa puas sama kinerja teman-teman. Nah, jadi otoritasnya kan di sini tuh kayak bekerja profesional, dibayar profesional, tumbuh bersama ekosistem teman kreatif. Nah, ini juga salah satu cerita temen aku ya. Nah, sebelumnya teman aku tuh sebelum ikut di teman kreatif itu dia sebagai copywriting gitu ya. Sering ikut-ikut lah, sering ada banyak pekerjaan yang dia ikutin gitu ya sebagai freelance. Nah, dia tuh kayak emang sih banyak banyak kerjaannya dia, tapi dibayarnya itu di bawah minimum gitu. Nah, setelah mengikuti PACC ini, dia itu sekarang eh, jadi dibayarnya itu lebih profesional gitu karena kan dia udah naik kelas gitu sekarang. Nah, dibantu dengan teman kreatif gitu. Oke, Mbak Nurul, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, pasti teman-teman tuh ini ya, yang teman-teman ini ikut ini berapa sih? Nah, total investasinya itu 4,5 juta. Nah, kalau sebelumnya kan ada khusus early bird ya, selama bulan Februari itu ada diskon karena ini kita udah bulan April ya. Jadi teman-teman total investasinya itu 4,5 juta gitu ya. Nah, kenapa teman-teman di sini total investasinya 4,5 juta? Coba deh teman-teman biar biar teman-teman lebih mantap gitu teman-teman cari sendiri deh. Jadi selain di teman kreatif, teman-teman juga cari info di tempat lain. Pelatihan kayak gini tuh berapa gitu. Terus programnya itu pelatihan virtual assistant apa aja gitu. Apakah coba bandingkan eh, dengan selain harganya, tapi bandingkan juga teman-teman cari tahu juga programnya apa, kurikulumnya kayak gimana, gitu ya. Jadi biar teman-teman tuh paham betul, biar teman-teman tuh yakin sama pilihan teman-teman. Nah, kalau misalnya aku sendiri sih, menurutku ya, ini tuh total investasinya cukup terjangkau ya. Kenapa? Karena kan ini rangkaian prosesnya itu selama 7 bulan gitu. Dan banyak banget kurikulumnya gitu gak cuma sosial media manajemen aja tapi teman-teman banyak banget di yang teman-teman pelajarin. Kenapa? Karena kan teman-teman tuh masih masih newbie ya, jadi teman-teman harus mengikuti semuanya dulu. Barangkali teman-teman ternyata teman-teman emang sih secara secara kemauan pengen di sosial manajemen tapi ternyata setelah mengikuti rangkaian programnya ternyata teman-teman tertarik nih di lead generation atau misalnya teman-teman tertarik di bidang yang lain gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya dihitung-hitung ya teman-teman, kita ikut program yang misalnya katakanlah 500 ribu misalnya khusus sosial media atau misalnya kita ikut khusus yang 3 minggu gitu ikut desain Canva gitu ya. Nah, memang secara nominal lebih sedikit ya, tapi kalau misalnya teman-teman pengen ke 10 eh, kompetensi tadi ya, pasti itu kalau dihitung bakal lebih banyak. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya untuk ikut yang asesmennya aja, itu udah 1,8 juta gitu. Kalau jadi kalau dihitung-hitung malah lebih
lebih besar dari ini gitu ya investasinya. Gitu teman-teman. Oke, Mbak Nurul, boleh lanjut. Nah, teman-teman di sini teman kreatif kan sebagai enabler ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih merasa eh, kesulitan dengan cash flow teman-teman ya, misalnya teman-teman ada uang segitu tapi nggak punya pegangan gitu Pak. Ya, tapi sebagai komitmen teman kreatif sebagai enabler ya, jadi buat teman-teman yang ada keinginan kuat, benar-benar niat ingin ikut PM Masterclass tapi terkendala sistem pembayaran. Nah, di sini teman kreatif itu menyediakan sistem cicilan gitu. Diharapkan sistem pembayaran itu bisa meringankan pembayaran teman-teman kreatif yang benar-benar ingin ikut gitu, tapi terkendala sistem pembayaran. Nah, ini untuk simulasi pembayarannya ya, karena ini sekarang udah bulan April, jadi teman-teman bayar di down payment-nya itu 2 juta ya. Kemudian nanti bulan selanjutnya di bulan Mei teman-teman bayar 1 juta. Setelah itu Juni sampai September teman-teman bayar 375 juta per bulan. Jadi total investasinya 4,5 juta gitu ya teman-teman. Oke Mbak Nurul boleh lanjut. Nah, ada komitmennya ya. Di sini ada komitmen porsinya juga. Jadi teman-teman tuh harus ada kesepakatan ya, ketentuan kesepakatannya seperti ini. Kalau misalnya cicilan tertunda, nanti akses benefitnya itu untuk bulan berjalan dan bulan berikutnya tuh ditangguhkan gitu ya. Nah, terus uang yang udah masuk gak bisa di-refund. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nanti untuk materi PDF sama recordingnya selama di bulan aktif bakal tetap dikasihin ke teman-teman. Tapi untuk sertifikat dan dokumentasinya itu kalau misalnya teman-teman nggak sampai lunas itu kita nggak akan kasih ya sertifikat dokumennya. Juga ke teman-teman yang belum lunas juga sama nih, belum bisa dikasihin untuk sertifikat dan dokumen legal karirnya. Gitu. Oke, Mbak Nurul, boleh lanjut. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah siap lepas landas? Udah siap terbang? Udah siap switch karir ke dunia kerja remote? Boleh nih join melalui PIMC ini. Nah, di sini teman-teman barangkali dari rangkaian pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan nanti teman-teman selanjutnya ini ada di eh, sesi Q&A ya. Aku serahin lagi ke Mbak Nurul Fadila. Silahkan Mbak Nurul. Oke, terima kasih Mbak Lisma untuk pemaparannya. Nah, gimana? Sekarang udah ada gambaran gitu tentang program pelatihan virtual assistant yang end-to-end, mulai dari belajar skillnya, personal branding, sampai peluang untuk magang. Nah, teman kreatif juga uh, punya beberapa program lainnya, seperti kayak tadi udah dijelasin, ada Career Connect, terus ada Assistant Pro, gitu. Jadi, kita ini komunitas yang komplit, gitu. Nah, sebelum eh, mulai tanya-tanya nih ke Mbak Lisma, kita foto dulu. Oke, bentar. Nah, ada yang mau open cam dulu sebelum mulai di foto? Ah, enggak. Yuk, teman-teman tunjukkan pesonamu. Oke, kalau udah siap.
Ya, foto satu, dua, tiga. Oke, lagi satu, dua, tiga. Oke, nah di sini juga ada link absensi. Nanti boleh tolong diisi untuk link absensinya. Saya kirimkan di chat. Nah, agak boleh diisi link absensinya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh banget tulis pertanyaannya di kolom chat atau mau ngomong langsung dengan Mbak Lisma, tinggal raise hand, nanti open mic gitu. Enggak, kalau ada pertanyaan. Nah, oh Mungkin iya, bantu, boleh itu aja. Ya, ada nggak? Gimana teman-teman? nah tadi kan udah di spill nih, kalau misalnya di VAMC itu ada 26 sesi bootcamp. Nah, teman-teman penasaran gak nih, kira-kira jadwalnya itu kayak gimana sih? Gitu. Mungkin saya tunjukkan untuk jadwal PAMC-nya. Nah, ini adalah jadwal PAMC-nya. Jadi, eh, untuk 26 sesi itu dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Nah, untuk hari Senin dan Rabu ini dilaksanakan pada malam hari, yaitu jam 7 sampai jam 9. Nah, kalau untuk hari Sabtu itu jam 10 sampai jam 12. Gitu. Nah, ini Coba nih mulai teman-teman. dari, Oh ya, maaf. Lanjut aja dulu. ya, oh, mulai dari opening, terus ada workshop juga. Ya, Baik. jadi intinya teman-teman ini disesuaikan ya. Jadi barangkali teman-teman ada yang masih kerja kantoran 9 to 5 gitu ya. Teman-teman jadi jadwalnya disesuaikan gitu. Kalau misalnya teman-teman yang masih kerja atau misalnya ibu rumah tangga yang eh, ada ART-nya ya, jadi nanti teman-teman anaknya bisa dititipin dulu ke bapaknya kalau udah malam gitu. Kalau misalnya nanti di hari Senin atau misalnya hari hari Senin, hari Rabu nanti untuk waktunya itu jam 19 sampai jam 21. Nah, kalau untuk hari Sabtu nanti untuk waktunya jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Jadi disesuaikan lagi nih jadwalnya biar teman-teman yang masih mau switch karir tapi belum belum benar akan pekerjaan utamanya, jadi mengikuti rangkaian program teman kreatif ya. Meskipun ini ada recordingnya, tapi kan kalau teman-teman ikut langsung live-nya ke live Zoom-nya, jadi teman-teman bisa leluasa gitu, tanya-tanya ke mentornya gitu ya. Oke. Nah, ini Mbak ada pertanyaan. Pertanyaannya, hmm, iya. Dari Mbak Rahmani, Mbak, untuk pemula banget baru terjun ke dunia VA, bisa nggak catch up materinya? Kalau Mbak, Oh iya Mbak, nah ini untuk coba deh Mbak di-share dulu nih untuk materinya. Nanti kita bakal itu apa aja sih gitu ya. oh,
Oh, bentar. Hmm. Halo Mbak. Mbak Nurul mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaannya. Oh, iya, eh, untuk pertanyaan Mbak Rahmani, jadi Mbak Rahmani bertanya untuk pemula banget baru terjun ke dunia VA bisa nggak catch up materinya? Ya tentu bisa banget karena di VAMC ini kita akan mulai dari dasar gitu. Jadi baik itu yang eh, udah lama vakum kerja atau misalnya baru mau terjun ke dunia VA itu bisa banget buat catch up karena kita bakal berproses bersama, mempelajari skillnya bareng-bareng bersama. Nah, nanti eh, setelah selesai rangkaian pembelajaran itu, kita bakal bangun personal branding bareng-bareng di media sosial, yaitu di LinkedIn terutama, karena di LinkedIn ini eh, banyak founder-founder atau C-level yang bisa melihat apa sih yang udah dipelajari oleh teman-teman selama di VHMC. Nah, nanti setelah udah self-reflection dan personal branding itu, teman-teman nanti mulai nih assessment, melakukan assessment test, eh, sepaham apa nih Iya, jadi kan dari emang itu. Mbak Mbak Ayu, jadi emang kan ini tuh ya AMC itu benar-benar buat pemula. Jadi Mbak Ayu Mm-mm. jangan khawatir. Nanti materinya pasti karena kan udah pemula, jadi emang disesuaikan buat pemula juga. Jadi pasti teman-teman bisa ngejar kok, bisa ngejar untuk materinya. Jadi benar-benar dari fundamentalnya gitu ya Mbak Ayu. Jadi gak usah khawatir. Iya, betul. Karena kan Jadi, tadi udah dijelasin ya, ada untuk basicnya tuh apa aja gitu. Jadi itu benar-benar dari nol gitu kita pelajarinnya, nggak tiba-tiba ke yang advance gitu ya. Oh oh, boleh, boleh, banyak. boleh. Halo, selamat siang semuanya, teman-teman. Ya, Terima kasih yang sudah menyimak Ya, presentasinya Mbak Nurul, dua Nurul, ada Nurul Ismayanti dan Nurul Fadilah. Aku mau coba bantu apa namanya meyakinkan lagi nih buat teman-teman yang mungkin masih ragu ya. Sebenarnya mungkin aku yakin teman-teman tuh udah yakin. Aku pengen banget nih ikut VM Masterclass. Aku tuh udah cocok banget sama semua sistem kurikulumnya teman kreatif, tapi nggak cocok di dompet misalnya seperti itu ya. Emang in this economy ya, emang semuanya serba harus dihitung-hitung dan ditimbang-timbang gitu. Tapi balik lagi, ini investasi sekali seumur hidup. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan ini dengan baik, ini tuh nggak perlu keluar uang lagi. Karena ini udah all in one, end to end. Bayangin 7 bulan. Tapi 7 bulan itu juga nggak belajar doang ya. Itu rangkaiannya banyak banget. Yang pertama ada bootcamp. Bootcamp itu 2 bulan. Disusul ada yang namanya Career Clarity Discovery. Jadi kita tuh setelah belajar bootcamp itu kita refleksi diri itu. Kita cocoknya kira-kira bakal mendalami ke job pertama nih bagian apa ya gitu. Karena kalau misalnya terlalu general atau terlalu palu gada, kita akan susah menemukan warna gitu ya. Kita akan susah menemukan DNA kita tuh sebenarnya akan cocok di mana. Memang sih nggak perlu langsung fokus ya, tapi setidaknya kita sudah bisa meraba melihat roadmap ke depannya itu seperti apa. Itu ada nanti di Career Clarity Discovery. Jadi mulai dari bangun personal branding, akan di coaching soal uh, personal career blueprintnya. Ada juga kita coaching sama praktisi-praktisi HR gitu, baik lokal maupun global. Jadi di situ nanti kita akan praktek juga gimana sih caranya hunting job
ngelihat peluang paid job, paid project tuh gimana sih itu nanti di sesi kedua. Nanti setelah itu akan ada assessment test. Jadi itu akan divalidasi tuh sejauh mana kompetensinya. Jadi lebih objektif dan terukur. Setelah ikut assessment test, kalau emang ternyata lolos, itu bisa langsung maksud internship atau magang 3 bulan. Kalau nggak lolos assessment test gimana? Itu nanti akan lanjut ke challenge. Jadi selama 3 bulan itu akan lebih banyak berlatih lagi. Kenapa nggak semuanya nanti yang ikut VM Masterclass itu lolos ke internship? Karena memang yang internship ini kita akan plot ke orang yang benar-benar siap kerja. Karena kita tujuannya internship ini bukan hanya sekedar magang ya, tapi kalau bisa setelah 3 bulan selesai akan ada perpanjangan kontrak. Seperti itu. Seperti di batch sebelumnya ya. 40% itu virtual asistennya tuh paid kontrak semua. Ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun gitu ya. That's why untuk magang itu nggak semuanya bisa. Nah, gimana biar bisa lolos assessment test? Bootcampnya makanya dikencangin. Karir clarity-nya dikencangin. Assessment testnya insya Allah lancar. Kalau misalnya masuk kualifikasi nanti ikutan magang. Kalau nggak masuk kualifikasi, nanti bisa latihan lagi, challenge ikut-ikut tantangan gitu. Yang nanti memang akan dipandu juga sama apa panitia dari teman kreatif. Jadi teman-teman bukan hanya belajar ya di sini ya, tapi bertransformasi bener-bener. Jadi nggak perlu tuh ikut apa kelas yang setengah-setengah, kelas yang sebentar-sebentar. Kalau cuma cari sertifikat, silakan. Ya, tapi yakin deh, setelah dapat sertifikat itu kalau udah jadi, terus kenapa gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang harus digali lebih lanjut. Kenapa di VM Masterclass teman kreatif itu lengkap banget? Karena itulah tujuannya. Biar nggak setengah-setengah. Gitu ya. Terima kasih waktunya Mbak Nurul Kuadrat. Terima kasih Mbak Dia. Nah, ini Mbak Dia ini adalah CEO dari teman kreatif gitu. Hi. Nah, pada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Enggak, masih ada waktu. Hmm. Mungkin Mbak bisa di-share, kayak tadi kan kita udah dijelasin ada asesmen. Di asesmennya tuh apa aja sih? Kalau tadi kan jadwalnya. Nanti biar ada gambaran, nanti asesmennya tuh apa aja sih gitu ya. Boleh di-share Mbak Nurul. Oke. Nah, ini assessmentnya ada general assessment sama specific assessment test. Nah, untuk general assessmentnya ini dalam bentuk forum Hmm. discussion group live di Zoom gitu. Oh, yang satunya lagi Mbak, yang jadwal tes general assessment yang 2 hari itu, rinciannya tuh apa aja gitu. Biar kita buka-bukaan aja di sini gitu. Biar teman-teman tuh makin yakin. Biar teman-teman tuh gak kayak kucing beli kucing dalam karung gitu ya. Teman-teman harus paham betul apa yang bakal teman-teman pilih gitu ya. Biar makin yakin, biar nanti teman-teman juga kalau misalnya mau banding-bandingin tuh udah tahu betul gitu programnya tuh seperti apa, rangkaiannya seperti apa, teknisnya kayak gimana gitu. Nah, yang ini. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, yang tadi kan
kita udah di jadwal pertama itu kita udah lihat jadwalnya apa aja gitu ya. Nah, kemudian di general assessment tuh gimana aja sih gitu. Nah, di analisis hari pertama ini ada analytical administrative foundation gitu. Fokusnya untuk menguji ketelitian data, kemampuan riset, perencanaan strategis, dan etika dasar. Nah, untuk teknisnya, kayak gini ya. Nanti teman-teman kalau yang belum sempat lihat, nanti ada di recordingnya ya, teman-teman bisa lihat. Oke, lanjut. Barangkali dari sini kalau ada yang ke-trigger nih, teman-teman ada yang mau ditanyain gitu. Gimana teman-teman? Berarti ini teman-teman udah paham ya, udah tercerahkan gitu. Makanya teman-teman eh, udah gak ada pertanyaan lagi gitu. Oke. Nah, kalau misalnya eh Kara masih mikir-mikir nih, eh kan tadi udah disampaikan oleh Mbak Lisma, Mbak Dia gitu. Nah, sekarang mungkin masih mikir-mikir tentang VMC atau tentang teman kreatif. Nah, teman-teman bisa eh, chat Oh, lewat ada tambahan deh, Mbak, Instagram. sedikit. Biar Oh, teman-teman soal investasi tadi ya, investasi yang 4,5 juta tadi. Kan teman-teman sering dengar kan ada pepatah bilang ya, pengalaman itu adalah guru terbaik, gitu kan. Tapi kan nggak semua pengalaman harus kita ikutin, harus kita laluin, bisa kan? Kita pakai pengalaman orang gitu. Nah, di sini kenapa dibilangnya investasi? Ini bukan akal-akalan ya, bukan marketing, tapi emang kenapa disebut investasi nih? Jadi kita jangan sampai eh, jatuh di lubang yang sama gitu, biar teman-teman eh, mentor aja nih yang udah pernah jatuh ke lubang itu, biar teman-teman mentor aja yang udah melalui jalan terjal itu. Jadi kita bayar di sini tuh bayar waktu. Jadi seolah-olah ini kita dikasih shortcutnya gitu. Jadi bukan untuk mengkompekkan waktu gitu ya, bukan jalan pintas, tapi emang emang ini tuh kalau misalnya ada jalan yang nggak berliku, kenapa ada jalan tol, kenapa kita harus mengikuti jalan yang berliku gitu, yang berlubang, biar teman-teman tuh cepat gitu untuk mencapai tujuannya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman VM mah bisa belajar sendiri, emang bisa gitu, tapi kan waktunya eh, polanya itu bakal bakal lama gitu, bakal lama eh, kita mencapai tujuannya gitu. Makanya di sini teman-teman ini disebut investasi karena waktunya, tenaganya, dan yang paling penting tuh kesempatannya gitu. Jadi teman-teman eh, kenapa kita bilang ini tuh investasi gitu. Jadi mumpung sekarang lagi ada kesempatannya, teman-teman langsung aja nih, misalnya mau tanya-tanya lagi, bisa tanya ke kita ya, ke Nurulisma atau ke Mbak Nurul Padilla gitu. Oke, Mbak Nurul, ada yang mau ditambahin mungkin? kalau dari saya mungkin cukup. Nah, ini di kolom chat udah dimasukin kontak WA-nya, baik itu kontak saya atau kontak Mbak Lisma. Jadi, selain mungkin masih malu-malu gitu, kalau misalnya nanya ke kami, nah di sini ada link CS Siaga 24 jam. Ini teman-teman bisa bertanya 24 jam tentang program via MC gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk sosialisasinya. Nah, di minggu depan juga masih ada acara sosialisasi tentang VHMC, jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Follow akun Instagram Teman Kreatif
Dan boleh tanya-tanya lewat Instagram atau ke kami. Gitu. Nah, kami cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya dan telah hadir ke acara ini. Sampai jumpa di acara webinar sosialisasi minggu depan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Nurul. Terima kasih Mbak Nurul dua-dua. Ya, sama-sama.